Bayangkan sejenak, di satu sisi kalian memegang kendali penuh atas reaksi batin. Di sisi lain, kekacauan luar menanti untuk memancing kegelisahan. Bagaimana cara menyeimbangkan keduanya sehingga ketenangan tetap menjadi sahabat setia kalian? Simak baik-baik, karena rahasia ketenangan di tengah badai hidup tersusun dalam 3 langkah terbukti. Dan langkah pertama yang akan saya bahas inilah kunci awal perubahan. Langkah pertama adalah kenali dan perkuat sumber daya batin kalian. Ketenangan batin bukan ditentukan oleh kekacauan di luar, melainkan kekuatan yang tinggal di dalam diri. Saat tantangan menimpa, pusatkan perhatian pada kualitas dan kemampuan yang telah terasah dalam diri kalian. Kesabaran, ketabahan, atau keyakinan pada solusi. Contohnya sederhana namun mencolok. Bayangkan kalian diminta melemparkan kunci mobil ke tangan seorang teman yang berdiri tenang di depan kalian. Tugas itu tampak mudah, bukan? Kini pindahkan latar ke tengah arena basket. Di hadapan puluhan ribu penonton, lampu sorot, dan tekanan hadiah ratusan juta rupiah. Seketika, kemudahan itu berubah menjadi ujian ketangguhan mental. Mengapa contoh ini berharga? Karena yang pertama, konteks menentukan rasa cemas. Tantangan yang sama bisa terasa ringan atau menakutkan, tergantung pada kerumitan situasi. Kedua, fokus pada keahlian. Daripada terpaku pada sorotan penonton atau besarnya hadiah, ingat lagi pada gerakan tangan yang telah berulang kali kalian latih. Dan ketiga adalah latihan visualisasi. Sebelum menghadapi momen krusial, bayangkan diri kalian melakukan tugas dengan gemilang. Teknik ini melatih otak agar menanggapi situasi nyata dengan lebih tenang. Dengan mengenali kekuatan batin dan mengarahkan fokus pada keahlian yang sudah terasa, kalian menyiapkan fondasi untuk ketenangan yang kokoh. Setelah memahami pijakan ini, kita akan melangkah ke 2 langkah selanjutnya yang akan semakin memperkuat kemampuan kalian menjaga ketenangan. Namun sebelum itu, pastikan kalian menerapkan strategi ini hingga menjadi kebiasaan sehari-hari. Ketika tekad dan persiapan berpadu, badai paling dahsyat pun tak lagi mampu menggoyahkan ketenangan kalian. Respon kalian terhadap suatu peristiwa sangat bergantung pada cara kalian menilainya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa mereka yang kesulitan menghadapi tekanan atau stres kerap melabeli situasi tersebut sebagai ancaman. Ketika kalian memandang suatu tantangan sebagai sesuatu yang membahayakan, tubuh dan pikiran kalian akan secara otomatis memicu mekanisme fight or flight, menimbulkan kecemasan, rasa takut, serta kecenderungan untuk berhenti bergerak. Sebaliknya, individu yang mampu tumbuh dan berkembang di bawah tekanan memilih untuk melabeli situasi tersebut sebagai tantangan. Dengan menempatkan label positif bahwa ini adalah kesempatan untuk belajar, bereksperimen, dan menguji batas kemampuan, kalian secara tidak langsung mengundang diri kalian sendiri untuk menerjuni momen tersebut dengan rasa percaya diri. Tubuh pun merespon dengan pelepasan hormon yang mendukung kewaspadaan dan energi, bukan rasa takut yang mematikan inisiatif. Perbedaan mendasar inilah yang menentukan apakah kalian akan terhambat oleh rasa cemas atau justru termotivasi untuk maju. Kunci utamanya terletak pada kesadaran diri. Begitu kalian mampu mengidentifikasi label mental yang sedang kalian gunakan, apakah ancaman atau tantangan, maka kalian dapat memilih untuk menggantinya dengan perspektif yang lebih memberdayakan. Mulailah membiasakan diri untuk menafsirkan setiap rintangan sebagai tantangan. Tak kala kalian melakukannya, kalian mendorong tubuh dan pikiran untuk bekerja dalam mode optimal, mengeluarkan energi positif untuk mencapai solusi.
Dengan demikian, bukannya tenggelam dalam ketakutan dan kebekuan, kalian justru akan merasakan dorongan semangat yang mengantar menuju pertumbuhan pribadi dan keberhasilan. Setiap pengalaman yang kalian hadapi, baik itu tantangan maupun kesempatan, sebaiknya kalian pandang sebagai panggilan untuk bertindak. Percayalah bahwa kalian memiliki kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menembus hambatan apapun di depan kalian. Dengan sikap ini, kalian tidak hanya menegaskan keyakinan diri, tetapi juga mempersiapkan mental untuk bertumbuh dan sukses. Langkah kedua yang terbukti efektif adalah mempraktikkan penerimaan secara sadar. Ingatlah bahwa masalah itu sendiri tidak menciptakan penderitaan batin. Penderitaan justru muncul ketika kalian menolak kenyataan yang sedang berlangsung. Ketika kalian menolak situasi, baik karena merasa tidak adil, tidak sesuai harapan, atau di luar kendali, maka tekanan batin akan semakin meningkat. Sebaliknya, dengan menerima apa yang terjadi, kalian menurunkan gesekan internal yang menimbulkan stres, amarah, dan frustasi. Penyebab utama ketidakterimaan adalah keyakinan bahwa momen ini tidak semestinya seperti ini. Keyakinan tersebut menciptakan benturan antara realitas dan ekspektasi kalian. Semakin kuat penolakan terhadap kenyataan, semakin besar pula gesekan batin yang kalian rasakan. Oleh karena itu, berusahalah untuk melepaskan gagasan bahwa segala sesuatu harus sesuai skenario ideal kalian. Saat kalian mampu menerima apa adanya, baik tantangan, ketidakpastian, maupun perubahan, kalian akan melihat stres mereda. Tubuh dan pikiran kalian pun merespon dengan ketenangan, bahkan kegembiraan, karena tidak lagi berkonflik dengan realitas. Penerimaan membuka ruang bagi kreativitas dan solusi, menggantikan kecemasan dengan rasa damai. Praktikkan seni penerimaan dalam setiap momen kehidupan. Afirmasi sederhana yang dapat kalian ingat pada diri sendiri adalah, apa yang kalian tolak akan bertahan, namun apa yang kalian sambut akan kalian lampaui. Dengan demikian, kalian tidak hanya selamat dari tekanan batin, tetapi juga berkembang menjadi versi terbaik diri kalian. Langkah terakhir menegaskan kembali prinsip, apa yang kalian praktikkan, itulah yang akan menjadi diri kalian. Dua langkah sebelumnya telah mengubah cara pandang kalian terhadap situasi, yakni dengan memusatkan perhatian pada kekuatan batin dan mempraktikkan penerimaan. Namun langkah ketiga inilah yang mendorong kalian berkembang menjadi pribadi yang lebih tangguh. Pahami bahwa besarnya masalah sebenarnya tidak pernah menjadi inti persoalan. Yang menentukan adalah seberapa besar kemampuan kalian dalam menghadapi tantangan tersebut. Bayangkan skenario di mana kalian diibaratkan sebagai pribadi level 5 menghadapi masalah level 10. Tugas itu akan terasa sangat berat dan menimbulkan stres yang besar. Namun jika kalian telah berkembang menjadi level 15, maka masalah level 10 tersebut tidak lagi terasa menakutkan, malah mungkin terasa mudah diatasi. Kuncinya terletak pada latihan berulang. Jika kalian merasa canggung atau ragu setiap kali menghadapi situasi tertentu, itu karena sebelumnya kalian memilih menghindar. Sebaliknya, mereka yang mahir dalam situasi pertekanan tinggi adalah mereka yang secara sadar menempatkan diri pada kondisi tersebut berkali-kali hingga kebiasaan baru terbentuk. Oleh karena itu, tantanglah diri kalian untuk tidak menghindar, melainkan menghadapi langsung setiap ujian yang datang. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, pandanglah sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan kapasitas mental. Setiap kali kalian melangkah maju, sekecil apapun, kemampuan kalian akan bertambah dan rasa takut semakin memudar. Praktikkanlah secara konsisten. Ketika muncul rasa takut, tarik napas dalam,
Teguhkan niat dan katakan pada diri kalian bahwa itu adalah tantangan yang harus kalian taklukkan. Dengan mengulangi proses ini, kalian tidak hanya menguasai situasi tersebut, tetapi juga membangun kepercayaan diri yang kokoh. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Perkembangan diri tidak terjadi secara instan, melainkan melalui upaya terus-menerus. Seperti pepatah bijak mengatakan, bagaimana kalian mengharapkan diri kalian dipoles jika kalian terus tercela oleh setiap gesekan? Teruslah bergerak maju, hadapi setiap rintangan sebagai ajang pembuktian, dan ikuti ketiga langkah ini dengan tekun. Dengan demikian, ketenangan dan ketangguhan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kalian. Kalian akan mencapai titik di mana ketenangan menjadi teman sejati dalam setiap perjalanan hidup kalian. Dengan konsistensi menerapkan 3 langkah, menggali kekuatan batin, mempraktikkan penerimaan, dan mengasah kapasitas diri melalui tantangan, kalian akan merasakan kemampuan untuk tetap tenang dalam berbagai kondisi apapun yang menghadang. Ketenangan itu bukan hanya sekedar respon sesaat, melainkan pondasi yang memungkinkan kalian menjadi siapapun yang kalian cita-citakan. Ketenangan akan membimbing pikiran dan tindakan kalian agar selalu selaras dengan tujuan dan nilai-nilai yang kalian pegang teguh, tanpa terganggu oleh gelombang tekanan eksternal. Sebagai penutup, izinkan saya membagikan kutipan terakhir yang sederhana namun mengandung makna mendalam. Jangan memusingkan hal-hal kecil, karena sesungguhnya segala sesuatu hanyalah hal-hal kecil. Biarkan kalimat ini menjadi pengingat bahwa sebagian besar rintangan hidup dapat kalian atasi dengan sikap yang tepat, yaitu memperlakukan setiap persoalan sebagai potongan kecil dari perjalanan panjang yang akan kalian lalui dengan penuh keyakinan. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.